Baik, terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah, bunda, serta rekan media di seluruh Indonesia. Selamat datang di seminar awam Ikatan Dokter Anak Indonesia yang hari ini mengambil tema tentang cegah dan kenali kekerasan seksual pada anak, apa yang perlu diketahui. Telah hadir bersama kita narasumber dari IDAI, yaitu Dr. Eva Devita Harmoniati, spesialis anak konsultan. Nah, mengapa topik ini diambil? Salah satunya adalah dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang akan jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2022 ini dengan topik besar Anak Terlindungi Indonesia Maju. Selain itu juga karena banyaknya pemberitaan di media mengenai kekerasan seksual pada anak, oleh sebab itu IDAI menyelenggarakan kegiatan seminar Selanjutnya, saya undang Dr. Piprim B. Yanuarso, spesialis anak konsultan, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI untuk memberikan kata sambutan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembawa acara Dr. Lis, narasumber Dr. Eva, para sejawat, senior, dan hadirin sekalian peserta seminar awam IDAI. Ya. Jadi saya kira topik yang kita bahas pada siang hari ini sebetulnya topik yang sangat penting, ya, yaitu cegah dan kenali kekerasan seksual pada anak. Kita tahu bahwa anak ini adalah aset dari sebuah bangsa. Kalau dia kemudian dirusak, ya, secara oleh karena kekerasan seksual, tentu saja ini akan menimbulkan problem yang sangat besar, baik bagi dirinya, keluarganya, ya, juga buat masyarakat secara keseluruhan. Baru-baru ini kita mendengar, ya, orang yang motivator, artinya performanya secara umum, secara publik, dia dikenal sebagai orang baik-baik, ternyata kemudian juga menyalahgunakan, ya, kewenangannya untuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita, ya, di luar perkiraan kita. Nah, pada kesempatan kali ini Ketua Satgas Perlindungan Anak, ya, Dr. Eva Devita, insya Allah akan mengemukakan, ya, bagaimana kiat-kiat untuk mencegah. Karena pencegahan ini sangat penting, ya. Kalau udah kejadian ya repot juga, ya, semuanya susah nih kalau udah kejadian, walaupun masih bisa direhabilitasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara mencegahnya, ya, agar tidak kejadian. Dan kalau sudah kejadian, bagaimana, ya, mengenali agar tidak bisa berulang dan makin berat, ya. Dan juga apa yang kita bisa lakukan pada korban yang sudah keburu mengalami kekerasan seksual. Namun yang paling utama menurut saya adalah dilakukan pencegahan, ya, upaya preventif. Bahkan pencegahan itu harusnya sejak sangat-sangat awal, ya. Jangan ada kesempatan terjadinya kekerasan seksual, karena biasanya kekerasan seksual ini pada orang-orang yang dikenal dan orang-orang yang dekat dengan korban. Untuk itu bagaimana tips dan
Untuk mencegah dan mengenal ini mungkin kita bisa menyimak apa yang dipaparkan oleh Dr. Eva Devita. Selamat mengikuti seminar awam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga kepada Dr. Eva Devita, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Piprim atas sambutannya pada acara siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan aturan seminar awam pada hari ini, yaitu insya Allah seminar ini akan berlangsung selama sekitar 60 menit. Kemudian peserta dipersilahkan untuk dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dibahas pada sesi diskusi siang hari ini. Kemudian jika dalam proses ini peserta mengalami kendala streaming audio maupun video, kami persilakan untuk mematikan fitur kamera atau off cam agar sinyal lebih baik. Dan pada akhir acara, insya Allah materi akan kami bagikan untuk diunduh oleh seluruh peserta. Baiklah, saya sapa dulu Dr. Eva. Selamat siang, Dr. Eva. Dr. Eva merupakan Ketua Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau saat ini bekerja sebagai staf di PKIAN Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dan beliau adalah lulusan dari UI, baik dokter, kemudian spesialis anaknya, serta konsultannya di bidang tumbuh kembang dan pediatri sosial pada tahun 2015. Baik, demikian perkenalan singkat kita siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan Dr. Eva untuk memaparkan materi. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Liz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Sarah Yanwarso, Dr. Liz sebagai moderator, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada seminar media dari IDAI pada siang hari ini. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi bagaimana kita mencegah dan mengenali kekerasan seksual pada anak, dan apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita lakukan apabila kita mendapatkan ada tetangga anak kita yang juga mengalami kekerasan seksual. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampak? Sudah, Dr. Eva. Terima kasih. Sudah ya. Terima kasih. Ya, jadi ini adalah outline dari apa yang akan saya sampaikan. Saya akan membahas tentang apa itu kekerasan seksual pada anak, bagaimana ciri anak yang mengalami kekerasan seksual, apa dampak dari kekerasan seksual pada tumbuh kembang seorang anak, dan bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak. Sebagai pendahuluan, dari tahun 2014, Komnas Perempuan sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Tentunya ini bukan tanpa alasan, karena semakin tahun justru kita semakin mendapatkan angka kejadian yang semakin meningkat, tidak hanya pada perempuan, wanita dewasa, tapi juga pada anak, tidak hanya anak perempuan, tapi juga pada anak laki-laki. Dan dengan disahkannya Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual pada tahun 2022, kita berharap ada perubahan dalam hal pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan juga kepada anak. Laporan kasus kekerasan seksual pada anak ternyata justru semakin meningkat di masa pandemi. Di masa-masa ketika anak berada di dalam rumah, yang kita berharap justru sebenarnya mereka berada di dalam tempat yang paling aman bagi mereka. Tapi ternyata justru angka kasus kekerasan seksual pada anak malah meningkat. Apa yang bisa kita lakukan untuk isu atau masalah ini? Di awal masa pandemi, periode 1 sampai dengan 19 Juni 2020, kita kaget dengan laporan dari Kemen-PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaporkan adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak.
Dan 53% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Karena ini adalah awal masa pandemi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pelakunya pasti adalah orang-orang yang tinggal bersama dengan anak tersebut. Apakah itu ayah, kemudian kakak, atau om, dan sebagainya. Jadi orang-orang terdekatlah yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak di masa pandemi. Dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni milik Kemen PPA dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup tajam ya angka kekerasan seksual kepada anak. Bahkan di tahun 2021 dilaporkan angkanya mencapai 8.730 kasus. Dan di tahun 2022 di bulan Januari saja angka laporan kekerasan pada anak itu sudah hampir mencapai 800 laporan. Ya. Ini bisa jadi karena memang masyarakat sudah lebih berani untuk melaporkan. Karena sudah mulai disosialisasikan sistem pelaporan kekerasan terhadap anak dan terhadap perempuan melalui sistem Simfoni ini sejak awal masa pandemi. Namun ini tentunya menjadi suatu keprihatinan untuk kita. Data dari KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, Klaster Perlindungan Anak Bidang Pornografi dan Cybercrime ternyata juga menunjukkan hal yang sama. Bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual online itu pun juga meningkat seiring dengan bertambahnya tahun. Dari tahun 2014, 322 kasus, sampai dengan 2018 ada 679 pengaduan atau 679 kasus. Dan itu kejahatannya bervariasi berupa kejahatan seksual online yang berupa pornografi di media sosial ataupun di media yang lainnya. Ini tentunya masih merupakan fenomena puncak gunung es. Artinya kemungkinan angka sebenarnya lebih tinggi dari laporan atau pengaduan yang datang ke KPAI. Data kasus pornografi dan cybercrime di tahun 2020 mencapai 526 kasus dan ini terbagi ya untuk kasus kekerasan seksual online maupun anak sebagai pelaku, tidak hanya sebagai korban tapi juga sebagai pelaku kejahatan seksual online dan juga mereka sebagai korban pornografi dari media sosial dan juga pelaku kepemilikan dari media pornografi tersebut baik di HP mereka berupa atau juga di laptop ya berupa video dan sebagainya. Data KPAI di tahun 2017 sampai 2019 bahkan ini sebelum masa pandemi ya kita lihat di sini dari 1.940 anak korban kejahatan online ternyata 329 anak merupakan korban kekerasan seksual online. Ada 426 anak yang menjadi korban pornografi dari media sosial. Namun kita juga melihat di sini bahwa mereka juga menjadi pelaku. Ya. Ada kurang lebih 300 anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual online. Baik itu kekerasan seksual dalam bentuk sexting, online grooming, ataupun kepemilikan media pornografi. Survei dari Ekpat Indonesia di masa pandemi ternyata menunjukkan bahwa 3 dari 10 anak mendapatkan pesan tak senonoh gambar atau video porno langsung ataupun tautan, gambar ataupun video tak nyaman yang berbau sensual gitu ya di masa pandemi ini. Dan ini tentu mengkhawatirkan karena ketika di masa pandemi anak banyak mengakses media online ataupun media sosial karena mereka memang pembelajarannya melalui jarak jauh atau melalui secara online. Jadi kesempatan mereka untuk terpapar dengan konten-konten negatif ataupun menjadi korban dari cybercrime atau kejahatan seksual online menjadi semakin besar. Kalau orang tua bertanya, anak saya mendapatkan kiriman gambar atau foto atau video pornografi atau diminta mengirimkan foto, video dengan pakaian minim atau mendapatkan kiriman pesan sensual, apakah anak saya mengalami kekerasan seksual? Mungkin orang tua masih bingung. Tapi ketika misalnya anaknya melaporkan disentuh bagian dadanya, kemaluannya, bokongnya, diminta menyentuh atau melihat genitalia orang dewasa, dipaksa melakukan hubungan seksual, orang tua pasti sudah akan setuju bahwa ini adalah suatu kekerasan seksual. Apa yang dapat kita lakukan?
untuk bisa menyadarkan orang tua, menyamakan persepsi mereka bahwa semua bentuk keluhan-keluhan ini adalah kekerasan seksual pada anak. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013, kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana anak tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain dengan tujuan untuk memberi kepuasan bagi orang tersebut. Dan bentuk kekerasan tersebut bisa berupa kontak fisik ataupun non-kontak. Jadi berupa sentuhan langsung, kontak langsung, ataupun berupa visual atau tidak ada kontak sama sekali, tapi anak dilibatkan dalam aktivitas seksual. Dan dari UNICEF, mereka membagi kembali menjadi pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual yang tidak diinginkan, ya, kemudian ada tindakan verbal atau fisik atau gestur yang bersifat seksual yang menyebabkan pelanggaran atau mempermalukan pihak yang lain. Kemudian ada juga perlakuan salah seksual, itu berupa ancaman atau tindakan fisik yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau di bawah kondisi yang tidak setara, misalnya yang dilakukan oleh guru terhadap murid, oleh dosen terhadap mahasiswa, ya. Dan perlakuan ini bisa berupa perlakuan tanpa kontak dan eksploitasi, atau bisa juga perlakuan salah seksual yang dilakukan secara daring. Dan ada juga yang namanya eksploitasi seksual, yaitu mencakup atau tidak terbatas pada pengambilan keuntungan secara finansial, sosial, ataupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Jadi berupa penyalahgunaan dari gambar atau foto diri dari seseorang yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, dan itu berbau seksual. Jadi bentuk kekerasan seksual pada anak tidak selalu berupa perkosaan, tidak selalu berupa sodomi, dan tidak selalu berupa insest. Dia bisa hanya berupa bujukan, paksaan terlibat dengan aktivitas seksual, apakah melihat atau menstimulasi seksual melalui perabaan, atau penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial, misalnya dalam video-video atau film-film pornografi, atau penggunaan anak dalam gambaran visual atau audio terkait kekerasan seksual, ataupun melibatkan anak dalam prostitusi anak, perbudakan seksual, perdagangan anak, dan pernikahan paksa. Nah, untuk bentuk kekerasan seksual di dunia maya, kita kenal saat ini ada istilah child sexual abuse atau exploitation material, atau konten-konten pornografi. Kemudian ada online grooming for sexual purpose, ada sexting, ada live online child sexual abuse or live streaming of child sexual abuse. Ya, ini kalau kita baca ini sangat mengkhawatirkan karena ternyata para pedofil, para pelaku kejahatan seksual online ini mereka menyasar justru anak-anak yang mereka belum paham tentang media sosial, mereka belum paham batasan-batasan dalam mengupload foto-foto ke media sosial sehingga kemudian mereka rentan sekali menjadi korban. Jadi eksploitasi seksual online bisa berupa child pornography ketika pedofil atau pelaku kejahatan seksual online itu memanfaatkan foto-foto anak yang diupload di media sosial, kemudian mereka akan memanfaatkannya untuk aktivitas seksual mereka. Bisa berupa sexting, jadi pembagian gambar sensual, gambar telanjang ataupun nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam atau jejaring sosial. Dan ini bisa berupa inisiatif sendiri atau atas permintaan atau tekanan dari teman ataupun pelaku kejahatan seksual tersebut. Kemudian ada lagi online grooming, ya, for sexual purpose. Jadi pelaku kejahatan seksual ini mereka menjalin hubungan dengan anak melalui internet, melalui teknologi media sosial. Sebagian ada yang melakukan hubungan melalui WhatsApp group, ya. Kemudian mereka berpura-pura menjadi teman, kemudian memberikan hadiah-hadiah sehingga ada kepercayaan dari anak terhadap si pelaku tersebut. Dan kemudian para pelaku ini nanti akan pelan-pelan meminta anak untuk mengirimkan foto-foto sensual, kemudian melakukan tindakan-tindakan sensual yang itu dimanfaatkan oleh pelaku ini untuk dia
kepentingan pribadi, atau ada juga yang kemudian menjualnya ya kepada sesama pedofil atau pelaku kejahatan seksual yang online. Sexual extortion, ini pemerasan untuk mendapatkan konten seks atau konten sensual, baik itu foto ataupun video, untuk tujuannya memperoleh uang dari korban ataupun melibatkan korban dalam aktivitas seks dari si pelaku. Nah, 60% pelakunya biasanya akan bertemu secara online dahulu melalui jaringan sosial media, dan kemudian setelah akrab dia akan mengancam, akan menyebarkan video atau foto yang dia dapatkan dari korban atau dari anak ini, dan kemudian meminta sejumlah uang agar tidak dilakukan hal tersebut. Kemudian streaming of child sexual abuse. Ini pemaksaan anak untuk melakukan atau terlibat dengan aktivitas seksual baik sendiri ataupun dengan orang lain, dan kemudian disiarkan secara langsung melalui internet dan ditonton oleh orang-orang yang telah memesan bersama-sama dengan jaringan pelaku kejahatan seksual atau pedofil. Ini kita pernah dengar ya, ada kasus pembuatan video pornografi yang melibatkan anak, dan pelakunya jadi pemerannya wanita dewasa, tapi anaknya adalah anak-anak usia remaja. Dan menyedihkannya lagi adalah anak-anak ini diantar gitu oleh ibunya ke tempat tersebut, karena ibunya tidak paham bahwa itu adalah suatu proses pembuatan video pornografi. Jadi apa sebenarnya tanda dan gejala kecurigaan bahwa anak kita mengalami kekerasan seksual? Tanda yang pertama adalah terjadinya perubahan perilaku. Anak yang tadinya ceria, kemudian menjadi mengurung diri, menjadi pencemas atau timbul ansietas, gelisah. Anak menjadi depresi, yang biasanya aktif bisa bermain di luar rumah, ini mengurung diri di kamar, tidak mau melakukan apa-apa, takut bertemu atau menghindar dari pelaku, atau bahkan dia menjadi agresif, atau dia melakukan upaya-upaya bunuh diri, ya. Kalau anaknya itu sudah bersekolah, dia performa di sekolahnya akan menurun. Muncul keluhan-keluhan yang tidak jelas, sakit perut, sakit kepala, menolak untuk berangkat ke sekolah dengan berbagai macam alasan. Anak juga bisa menunjukkan gangguan makan dan tidur. Bisa anoreksia, tidak nafsu makan sama sekali, tidak mau makan, atau bulimia. Nafsu makannya sangat meningkat karena untuk menutupi rasa kecemasan yang ada di dalam diri. Anak juga bisa mengalami mimpi buruk, sulit tidur. Dan juga ada keluhan buang air besar dan buang air kecil. Bisa kecepirit, nyeri buang air besar pada anak-anak yang korban sodomi, maka akan mengalami keluhan-keluhan yang berhubungan dengan buang air besar. Kemudian enuresis atau nyeri buang air kecil, gatal atau cairan di vagina, atau kita menemukan adanya bau di celana anak perempuan gitu ya, ada banyak cairan di sana. Kemudian anaknya mengeluh gatal atau nyeri, atau ada luka di kemaluan atau anus yang ditemukan oleh orang tua, misalnya pada saat mengganti celana atau menceboki anaknya. Nah, kenapa kekerasan pada anak ini sangat mengkhawatirkan? Karena penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami berbagai macam peristiwa traumatik, termasuk diantaranya kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan emosional, atau kekerasan seksual, maka dampaknya tidak hanya berhenti pada saat itu, tapi dampaknya bersifat jangka panjang, bahkan sampai anak itu usia dewasa. Anak yang mengalami kekerasan di masa kecilnya, maka dia akan mengalami gangguan dalam perkembangannya. Akan mengalami gangguan perkembangan kognitif, gangguan perkembangan sosial, emosional, dan kemudian di usia remaja, biasanya dia akan lebih berani untuk melakukan perilaku-perilaku berisiko. Apakah itu merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, minum alkohol, atau terlibat pergaulan bebas, ya. Dan tentunya ini kemudian mengakibatkan anak lebih rentan untuk mengalami masalah sosial ataupun masalah penyakit-penyakit degeneratif, masalah-masalah yang tidak disebabkan oleh infeksi, tapi oleh perilaku hidup yang tidak baik, dan kemudian dia akan lebih rentan untuk mengalami kematian yang lebih dini. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami 4 atau lebih kejadian traumatik pada masa anaknya, maka dia 14 kali lebih mungkin untuk mengalami upaya bunuh diri, untuk mencoba untuk bunuh diri. Dan dia akan lebih sering kemungkinannya untuk mencoba
alkohol, kemudian smoking atau merokok, dan juga obat-obatan. Dan dia 4,5 kali lebih mungkin untuk mengalami depresi. Nah, tentu kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban kekerasan yang kemudian menjadi generasi yang nantinya akan memiliki banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan dewasa muda. Memang ada faktor protektif, ya. Tidak semua anak yang mengalami kekerasan akan mengalami dampak yang sedemikian hebatnya. Faktor protektif itu berupa dukungan keluarga dan juga dukungan dari teman sebaya agar si anak bisa pulih dari trauma yang dialami pada masa kanak-kanak. Khusus pada anak yang mengalami kekerasan seksual, maka selain rasa takut, rasa ansietas, rasa gelisah, hormon stresnya meningkat sehingga menimbulkan perilaku berisiko dan pelaku bisa mengalami bunuh diri, dia juga akan memiliki rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Dan itu akan mengganggu dalam hal aktivitas sehari-harinya dalam berinteraksi dengan teman. Sulit menjalin hubungan dengan teman, dia mungkin memiliki fobia tertentu, kemudian dia juga bisa mengalami promiskuitas, ya, atau suka berganti-ganti pasangan. Nah, faktor yang mempengaruhi dampak kekerasan pada anak ini adalah usia anak. Usia berapa dia mengalami kekerasan? Usia yang lebih muda tentunya dampaknya akan lebih berat. Tapi pada usia remaja pun, pada tahap dia sedang fase mencari jati diri, ini juga dampaknya juga tidak kalah hebatnya. Kemudian frekuensi, berapa sering dia mengalaminya, berapa lama, berapa durasinya, seberapa berapa derajat dari kekerasan yang dialami, dan hubungan antara anak dan pelaku. Tentunya akan berbeda ketika pelakunya misalnya adalah ayah kandungnya sendiri, kakak kandungnya sendiri, dibandingkan dengan pelakunya adalah orang asing. Karena kalau orang yang ada di dalam rumah sebagai pelaku, maka anak ini terus-menerus akan bertemu dengan pelaku tersebut. Tentunya itu akan berdampak sangat berat terhadap psikologis seorang anak. Dan juga coping mechanism, bagaimana anak bisa mengatasi kecemasan atau trauma yang sudah dialami ini dari dirinya sendiri untuk mengatasi kondisi tersebut. Bagaimana pencegahan? Ini tentu yang paling penting. Ini yang tadi ditekankan sekali oleh Dr. Piprim dan juga kami dari Satgas Perlindungan Anak, ingin menekankan pentingnya pencegahan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah edukasi. Edukasi bagaimana anak bisa menjaga bagian tubuhnya. Orang tua harus memperkenalkan bagian-bagian tubuh anak. Ada bagian-bagian yang boleh dipegang oleh orang lain, ada bagian-bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, hanya boleh dipegang oleh ayah ibunya ataupun oleh dokter. Bagian apa itu? Yaitu bagian mulut, bagian dada, bagian kemaluan, bagian paha, bagian bokong, itu hanya boleh dilihat, hanya boleh dipegang oleh ibu dan juga oleh dokter pada saat pemeriksaan. Apabila anak mengalami disentuh, diminta untuk memperlihatkan bagian-bagian tersebut, ya, atau dipegang bagian-bagian tersebut, maka ajarkan anak untuk mengatakan tidak, untuk berteriak, dan kemudian segera mencari orang dewasa lainnya, atau kemudian pulang ke rumah menemui orang tua. Nah, tips untuk orang tua ketika memandikan anak, ya, ketika berinteraksi dengan anak, jangan lupa untuk bertanya. Jangan lupa untuk memperhatikan bagian-bagian tadi, gitu. Apakah ada luka, apakah anaknya ada perubahan perilaku, apakah anaknya mengeluh ada nyeri ketika dipegang bagian-bagian tertentu, misalnya bagian kemaluannya atau bagian anusnya, gitu. Orang tua mesti punya kecurigaan tingkat tinggi, gitu ya, di zaman sekarang ini ketika anak ada keluhan nyeri-nyeri di bagian tersebut, untuk melihat apakah anak ada kekerasan yang dilakukan terhadapnya, terutama terhadap kekerasan seksual. Jadi edukasi bagaimana anak bisa menjaga bagian tubuhnya, edukasi bagaimana anak bisa melaporkan, bertindak ketika itu terjadi pada dirinya, dan juga edukasi kita kepada orang tua ketika melakukan kegiatan bersama anak, maka perhatikan apakah ada perubahan perilaku pada anak, apakah ada bagian-bagian tertentu di tubuh anak yang nyeri bila disentuh, gitu ya. Apakah ada bagian-bagian tertentu dari anak yang anak melaporkan di sini ada lebam, di sini ada luka, gitu ya, atau ada bekas gigitan dan sebagainya.
Itu harus menjadi suatu kecurigaan orang tua, dan kemudian orang tua bisa berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah anaknya mengalami kekerasan seksual atau tidak. Nah, untuk melindungi anak dari kekerasan seksual secara online, tidak hanya selama masa pandemi, tapi terutama di masa pandemi ketika anak lebih banyak berinteraksi dengan media sosial, maka kita sangat menganjurkan agar orang tua mengevaluasi aturan pemakaian internet yang aman, menyiapkan perangkat keamanan untuk komputer, laptop, ataupun smartphone, dan iPad yang dimiliki oleh anak. Jadi jangan sampai anak menggunakan secara bebas tanpa ada aplikasi pengaman di dalam perangkat-perangkat elektronik anak yang bisa mengakses internet. Yang kedua, membuat setting pengawasan orang tua pada semua alat yang bisa diakses internet, dengan mengaktifkan age appropriate filters misalnya, atau ada monitoring tools tertentu yang bisa didownload oleh orang tua. Kemudian membangun kepercayaan dan komunikasi. Jangan sampai kita memberikan gadget kepada anak, memberikan anak akses terhadap internet, tapi kita tidak memberikan penjagaan, ya. Jadi kita tetap harus memberikan penjagaan dengan sering berkomunikasi, membangun kepercayaan, agar anak bisa bercerita ketika dia menemukan sesuatu pada saat berinteraksi di dunia maya. Kemudian menghindari membagi informasi pribadi, ya, berpikir sebelum mengunggah. Gunakan setting privacy pada semua media sosial dan platform permainan, dan hindari komunikasi dengan orang yang tak dikenal. Kita ajarkan pada anak apa yang boleh diupload, apa yang tidak boleh diupload, apa yang boleh dibagi, apa yang tidak boleh dibagi. Ya, dan ada hal-hal yang harus dibatasi, informasi-informasi yang harus dibatasi untuk orang-orang yang baru kita kenal, apalagi di dunia maya. Dan yang terakhir, membuat kesepakatan aturan penggunaan internet. Ya, kapan boleh menggunakan internet, berapa lama, di mana boleh menggunakannya, agar orang tua bisa tetap mengawasi. Hal ini untuk membangun kepercayaan dan juga untuk mengajarkan anak bisa bertanggung jawab. Dan untuk orang tua yang kemudian menemukan atau mencurigai anaknya mengalami kekerasan seksual, maka dapat melaporkan. Ya, melaporkan bisa ke Kementerian PPA melalui call center SAPA 129 atau WA pengaduan, ataupun langsung ke kepolisian, ya, ke kepolisian, ke Subdit Kekerasan Perempuan dan Anak di nomor 110, ataupun ke UPTD atau Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah masing-masing. Atau kalau misalnya ini berupa kejahatan online, kekerasan online, maka bisa melaporkan ke unit cybercrime dari kepolisian. Ya, ataupun website Kemenkominfo untuk mengadukan konten-konten berbau pornografi yang mungkin sempat masuk ke dalam situs anak-anak kita. Dan kemudian tidak lupa kita menangani dampak psikologis dan juga dampak fisik yang mungkin dialami oleh baik kepada dokter anak ataupun kepada psikolog. Nah, sebagai take home message dari saya, bentuk kekerasan seksual pada anak ini tidak hanya kontak langsung, tapi juga non-kontak atau bisa berupa virtual. Dan kejahatan seksual pada anak semakin hari semakin meningkat. Dan dampak kesehatannya ternyata tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga jangka panjang, sehingga harus menjadi kewaspadaan kita. Dan penting sekali peran masyarakat untuk mencegah dan mengenali anak yang mengalami kekerasan seksual agar bisa mengurangi dampak pada tumbuh kembang anak di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama mencegah dan menghentikan atau mengurangi dampak dari kekerasan seksual pada anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Eva atas paparannya yang sangat lengkap, dari mulai kiat-kiat mengenali, kemudian mencegah, dan kemana kita bisa melapor atau mencari pertolongan bila mana terjadi kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Dr. Rizka Pasha, Dr. Eva. Beliau bertanya, mengingat maraknya kasus pelecehan seksual serta kekerasan seksual pada anak, yang sering menjadi momok, terutama orang tua ya, adalah menjelaskan mengenai sex education pada anak. Sebaiknya, kalau menurut saran
IDAI dan AAP, kapankah waktu yang tepat untuk menjelaskan sex education ini, dan apa-apa saja yang harus disampaikan kepada anak. Demikian Dr. Eva, mohon asupannya. Silakan Dr. Eva untuk menjawab Dr. Rizka Pasha. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Liz, terima kasih Dr. Rizka atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting sekali buat para orang tua untuk mengenal bagaimana atau kapan sih kita memberikan sex education. Jadi sex education ini sebenarnya bisa dimulai diberikan sejak usia 3 tahun. Ya, jangan kaget. Nah, bentuknya mungkin berbeda deh. Jadi bukan mengajarkan anak tentang perilaku seks, bukan. Tapi di usia 3 tahun, anak diajarkan tentang bagian tubuhnya. Punya kelamin, gitu kan, punya bagian privasi, dan itu adalah bagian membedakan dia dengan orang lain. Oh, ini karena kamu laki-laki, kamu punyanya penis. Oh, kamu perempuan, kamu punyanya vagina. Jadi diperkenalkan bahwa mereka punya organ seksual. Ya. Pada siapa saja itu boleh terlihat, dan bahwa itu harus dijaga gitu. Jadi dengan bahasa yang tentu saja kita sesuaikan dengan usia anak. Jadi dimulai di usia 3 tahun ketika anak sudah mulai mengenali dirinya. Kalau orang tua perhatikan biasanya di usia-usia segitu anak mulai penasaran tuh sama dirinya, sudah mulai memainkan alat genitalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah saat yang tepat kita edukasi anak gitu tentang organ privasinya dan bagaimana cara menjaganya. Nah, kemudian ketika anak sudah memasuki usia sekolah, usia TK, usia SD gitu ya, maka kita sudah mulai bisa memberikan edukasi yang lebih lengkap lagi gitu ya. Bahwa oh, ini hanya boleh fungsinya adalah untuk nanti tempat melahirkan gitu kan ya. Bahwa laki-laki nanti kalau menikah dengan perempuan kemudian bisa melahirkan. Jadi saat ini masih anak-anak harus dijaga gitu kan. Jangan sampai ada yang pegang, jangan sampai ada yang melihat, sembarang orang tidak boleh gitu. Jadi bahasa yang kita sampaikan berbeda, detail apa yang kita edukasikan kepada mereka pun berbeda juga gitu, tergantung dari usia seorang anak. Mungkin begitu Dr. Liz, jawaban saya mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Dr. Eva. Memang sangat challenging ya sex education ini. Bahkan kita saja sebagai nakes kadang-kadang merasa bingung kapan timing yang tepat untuk memulainya. Ternyata sejak dini ya Dr. Eva, dari umur 3 tahun saja sudah bisa kita mulai. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin Dr. Eva bisa memberikan tips ya, karena kan ini seringkali kita bingung ya ketika kejadian saat itu kita baru menyadari misalnya anak didik kita, kemudian atau seseorang yang kita kenal mengalami perlakuan salah atau kekerasan seksual. Langkah-langkah apa saja dok agar kita tidak panik, kemudian jadi biasanya kalau panik kan lupa semua ya, Dr. Eva. Mohon tipsnya, langkah-langkahnya untuk menangani bila terjadi. Terima kasih, Dr. Eva. Ya, terima kasih Dr. Liz. Memang betul ya, ketika orang tua mendapati anaknya tiba-tiba melapor gitu kan ya, diperlakukan begini begitu gitu ya sama seorang laki-laki atau bapak-bapak atau sebagainya, orang tua langsung luluh lantah gitu ya, maksudnya aduh hancur hatinya gitu ya, pasti akan sedih, akan bingung mau bagaimana gitu. Ya mungkin tips dari saya adalah kita harus tenang. Kalau kitanya tenang, anaknya juga jadi merasa tenang. Itu pertama, supaya kita bisa berpikir dengan jelas. Nah setelah itu maka kita perhatikan anaknya. Kita perhatikan anaknya, apakah ada yang sakit, ada yang nyeri, kemudian kita bawa ke dokter, ya. Bawa ke dokter, boleh ke dokter anak, ya, untuk dipastikan, untuk diperiksa, apakah ada secara fisik ada perlukaan. Nah nanti karena dokter anak itu punya atau tenaga kesehatan ya, misalnya lapornya ke bidan, gitu ya, atau ke dokter umum. Nah tenaga kesehatan ini Dokter Liz punya kewajiban sebenarnya, kewajiban untuk melaporkan
apabila ada kasus-kasus yang kita duga adalah suatu kasus kekerasan pada anak. Ada jalur pelaporannya, ya, ada tanggung jawab untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini. Kemudian setelah ke dokter anak diperiksa apakah ada luka secara fisik, ya, kemudian dievaluasi dampak terhadap psikis anaknya, kemudian dokter akan melaporkan. Nah, nanti orang tua akan dianjurkan untuk bisa didampingi, gitu ya, didampingi oleh petugas sosial ataupun oleh psikolog untuk mendampingi atau mengatasi mungkin trauma psikis yang dialami anak tersebut. Ya, jadi biasanya kita tidak menangani kasus kekerasan pada anak ini seorang diri, tapi kita menangani secara tim, karena biasanya masalahnya tidak hanya satu, gitu ya, tapi juga melibatkan banyak tim untuk mengatasi masalah medis dan juga masalah psikis dari si anak. Kemudian kalau misalnya kita sudah didampingi oleh dokter, oleh psikolog, kemudian biasanya kita akan menganjurkan, dokter akan menganjurkan untuk melaporkan, ya, orang tua melapor kepada pihak kepolisian agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Oh, kalau pelakunya keluarga gimana, Dok? Gitu. Nah, ini nih biasanya dilemanya Dokter Liz, ya. Keluarga tidak mau melaporkan karena pelakunya adalah orang yang dikenal atau orang terdekat, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini, maka risikonya anak bisa menjadi korban lagi, gitu ya, atau bisa berulang kejadian tersebut. Orang tua bisa meminta bantuan kepada UPTD tadi, unit perlindungan terpadu untuk kasus perlindungan perempuan dan anak, atau yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menyediakan rumah aman, ya, bagi anak-anak korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang terdekat yang ada di rumah ataupun di lingkungan rumah anak tersebut, supaya kejadiannya tidak berulang lagi. Kira-kira seperti itu, Dokter Liz, kalau misalnya seorang ibu menemukan, gitu ya, anaknya melaporkan bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Baik, terima kasih Dr. Eva. Jadi yang penting juga adalah disclose, ya, dari orang tuanya bahwa ada kecurigaan kekerasan seksual pada anak kepada dokternya, sehingga tentunya nanti pemeriksaannya juga akan lebih menyeluruh dan terinci, serta catatan medisnya, ya, akan berdampak terhadap rekam medis yang mungkin lebih lengkap lagi. Baik, mungkin menyambung pertanyaan tadi dari Dr. Andriawan SHMH, tampaknya beliau pengalamannya sudah lebih banyak dibanding kita. Beliau bertanya mengingat efek yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak, tentu hal ini merupakan sebuah aib. Tadi ya Dr. Eva juga sempat menyebutkan, yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman untuk korban atau keluarga korbannya untuk mengungkapkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Terlebih ketika pihak yang dihadapi adalah pihak yang memiliki kekuasaan, baik di bidang publik atau swasta. Bagaimana kiat-kiat menghadapi situasi seperti ini agar korban atau keluarga korban berani untuk membuka insiden tersebut? Karena bila tidak dilaporkan, berarti no case, ya, sebetulnya, Dokter Eva. Kiat-kiatnya untuk mengurangi rasa takut dan kekhawatiran tersebut, Dr. Eva. Ya, Dr. Andriawan, terima kasih pertanyaannya. Memang betul, ya, ini kejadian juga nih pada pasien saya, gitu kan, ibunya dilaporkan anaknya nih disuruh melihat kemaluan pamannya, gitu. Nah, jadi ibunya kaget, apa yang mesti saya lakukan, Dok, gitu kan, supaya tidak berulang. Ibunya tidak mau melaporkan pastinya, karena itu adiknya sendiri, gitu kan. Akhirnya ya kemudian orang tua sudah dianjurkan untuk melaporkan, tidak mau. Yang mau nggak mau kita anjurkan untuk kalau gitu pisah rumah, jangan tinggal bersama lagi, gitu kan, dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita bisa menganjurkan untuk melaporkan, ya, sebenarnya kita bisa meminta bantuan juga untuk ibu, pertama melaporkan dulu atau kita laporkan bersama-sama ke UPTD, unit perlindungan terpadu daerah, ya, yang
punyanya Kementerian PPA. Nah, di sana itu sudah ada timnya. Sudah ada tim yang terdiri dari psikolog, kemudian ada pekerja sosialnya, dan juga ada tenaga yang akan membantu advokasi. Mereka membantu advokasi, membantu untuk membuat orang tua ini mau melaporkan. Kadang-kadang orang tua itu takut melaporkan karena nggak ngerti gimana cara melaporkannya, atau nanti takut kenapa-napa. Nah, nanti akan dijelaskan bahwa ada yang namanya perlindungan saksi. Misalnya ibunya takut, oke Bu, nanti kita lindungi ibu bisa tinggal sementara di rumah aman, gitu. Jadi mereka akan membantu mengkoordinir semua itu sehingga orang tua berani kemudian untuk melapor, tentunya dengan didampingi oleh tenaga-tenaga dari UPTD PPA tadi. Gitu. Jadi biasanya memang seorang dokter sendiri itu agak sulit ya, Dokter Lis ya. Biasanya kita butuh bantuan tenaga yang lain, orang-orang lain yang memang terbiasa untuk melakukan advokasi dan memang melibatkan multisektor nih di sini gitu. Jadi ada pekerja sosial yang dilibatkan, ada psikolog yang dilibatkan gitu, dan mereka yang memang terbiasa untuk kemudian menunjukkan ini nanti rumah amannya gitu. Jadi supaya tidak ada rasa khawatir dari orang tua bahwa mereka tidak akan dilakukan apa-apa gitu ya ketika melaporkan. Memang itu suatu tantangan ya Dokter Andriawan ya, tapi mungkin itu sedikit bisa dilakukan, dicoba ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti itu. Gitu Dokter. Dokter Lis masih mute ya? Oh iya, Dokter Eva, berarti UPTD ini ada di setiap kabupaten ya? Ya, ada di setiap kabupaten, betul. UPTD PPA. Ada di setiap kabupaten, betul Dokter Lis ya. Ada daftarnya kalau di dalam website Dokter Eva. Demikian tadi jawabannya yang sangat jelas. Berikutnya dari Mas Santi ya. Ya, Dokter Lis. Mas termute lagi. Halo, Dokter Eva, maaf saya terlempar ya barusan. Hilang. Baik, Dokter Eva, menyambut tadi yang pertanyaan mengenai sex education. Sebagian anak-anak remaja kan menganggapnya itu sebagai tabu ya, pertanyaan dari Bunda Dharma tadi. Dan orang tua juga menganggap sebagian itu tabu untuk membicarakan sex education. Sebetulnya bagaimana Dok agar tidak tabu gitu, tips-tipsnya untuk membahas mengenai sex education ini? Ya, membahas tentang sex education ini memang susah-susah gampang ya Dokter Lis ya. Apalagi kalau terhadap remaja gitu, karena kita baru menayangkan saja judulnya itu mereka sudah biasanya begitu, sudah ramai. Pengalaman saya begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sex education pada remaja, maka kita tetap harus bicara dalam koridor ilmiah. Gitu. Jadi mereka kan sudah belajar di pelajaran IPA, ya. Mereka sudah dapat tuh di kelas 5 gitu kan tentang anggota-anggota tubuh dan sebagainya gitu ya. Dan apalagi di SMP gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu adalah waktu yang tepat gitu kita masuk di situ, bahwa ketika misalnya sperma bertemu dengan ovum maka bisa terjadi kehamilan. Makanya ketika seorang anak perempuan gitu sudah menstruasi gitu kan, laki-laki sudah mimpi basah, maka mereka tidak boleh dekat-dekat gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kehamilan. Dan bahwa kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki harus menjaga diri karena masa depan kita masih panjang gitu ya, dan ada perilaku-perilaku yang nanti bisa membuat kita kemudian bisa menyesal kalau hamil lebih awal,
maka nanti kita tidak bisa sekolah dan sebagainya. Jadi dalam koridor yang ilmiah, dalam bahasa-bahasa yang tetap menggunakan bahasa yang mereka pelajari sehari-hari di sekolah gitu. Nah, memang menyampaikannya juga mesti apa ya? Mesti dalam gaya bahasa yang tegas juga gitu. Kalau kitanya juga malu-malu, ragu-ragu, mereka makin heboh biasanya. Pengalaman saya begitu dong. Ya, jadi memang harus sudah dimulai. Dan tadi saya juga baca nih di kolom chat, gaya bahasanya kita sesuaikan, betul dong. Ya, kalau tadi pada anak usia 3 tahun, kan yang dikasih tahu tentang organ genitalnya gitu kan, siapa yang boleh pegang, siapa yang boleh lihat gitu. Di usia yang lebih besar 5 tahun, 6 tahun gitu, kita udah lebih banyak lagi yang kita sampaikan. Nah, di usia remaja, nah ini sudah lebih jauh lagi yang kita sampaikan. Bahwa kalau ada pertemuan antara sperma dan ovum, masa bisa terjadi kehamilan, dan itu berbahaya buat anak remaja. Gitu. Jadi sudah sampai seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Dok. Jadi bukan kita mengedukasi, sex education itu bukan mengedukasi bagaimana melakukan hubungan seks, bukan ya. Tapi bagaimana kita melindungi organ seksual kita supaya kita tidak menjadi korban dan tidak menyalahgunakan sebelum waktunya. Itu, Dokter. Terima kasih Dr. Eva. Ya, betul. Itu highlight-nya ya. Jadi sex education itu fokusnya adalah di prevention. Jadi bagaimana kita melindungi agar tidak terjadi sebelum waktunya gitu ya, Dr. Eva. Baik. Terima kasih Dr. Eva. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan dari masih Dr. Rizka. Jika hendak meminta visum, Dok, tahap-tahapannya kemana? Apakah habis dari kepolisian lapor baru ke DSAK atau langsung ke spesialis forensik, dan bagaimana koordinasinya? Terima kasih, Dr. Eva. Ya, ya, ya terima kasih, Dr. Rizka. Jadi kalau misalnya kita datang pasien dengan kekerasan seksual, berarti datangnya pertama kali ke kita, maka kewajiban kita adalah membuat dulu, Dok, catatan lengkap di rekam medis kita, apa yang kita temukan pada pemeriksaan fisik. Kemudian kita anjurkan kepada orang tua untuk melapor ke kepolisian. Ya, melapor ke kepolisian, karena perintah visum itu harus datangnya dari polisi. Jadi kita nggak boleh membuat sendiri, tapi harus ada perintah pembuatan visum dari polisi. Nanti begitu orang tua datang lagi dengan perintah visum dari polisi, maka baru kita buatkan. Siapa yang boleh membuat visum? Sebenarnya dokter umum pun bisa membuat visum. Jadi tidak harus dokter forensik ya. Misalnya di suatu daerah tidak ada dokter forensik, maka dokter umum boleh membuat visum. Dokter anak boleh membuat visum. Ya. Tapi kalau misalnya ada dokter forensik, boleh membuat ditujukan kepada dokter forensik. Tapi kalau tidak ada, maka boleh dibuat oleh dokter umum, dokter anak, atau juga dokter forensik. Nah, untuk kemudian setelah ada visum, ya dokter membuat visum sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tadi dokter sebelumnya sudah lakukan di catatan rekam medis dokter. Nanti baru kemudian itu akan diolah atau diproses oleh kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Nah, kita sebagai dokter menangani masalah medisnya dan juga masalah psikologisnya. Nah, masalah psikologisnya kita bisa bekerja sama, Dok. Boleh dengan psikolog, misalnya di daerah kita tidak ada psikiater, ya boleh dengan psikolog, boleh juga dengan psikiater, ya kalau misalnya kita melihat kayaknya ini berat nih, anaknya sudah ada gejala depresi, perlu obat-obatan dan sebagainya, silakan. Jadi tergantung kasusnya seperti apa yang kita hadapi. Tapi yang jelas memang ketika menangani kasus kekerasan seksual ini, kita multidisiplin. Tidak menangani kasus itu seorang diri. Mudah-mudahan terjawab, Dr. Rizka. Terima kasih, Dr. Eva. Maaf, ini lanjut pertanyaannya, saya juga belum pernah. Jadi kalau untuk lembar visum itu terpisah ya, Dr. Eva? Harus ada perintah dulu baru dikeluarkan? Iya, betul, Dok. Jadi visum itu dibuat kalau memang ada permintaan visum dari kepolisian. Nah, yang kita buat sebelum ada visum, sebelum ada surat permintaan visum adalah catatan di dalam rekam medis kita saja.
rekam medis ya, dan rekam medis juga sudah bersifat rahasia sih sebetulnya ya, Iya. jadi tidak boleh buka sembarangan gitu ya. Iya. Baik. Ya, jadi kecuali atas permintaan polisi baru kita bisa. Ya, siap. Baik, Dr. Eva, selanjutnya dari Bunda Zuda Indra, Bunda atau Ayah kayaknya ini ya. Tahapan apa saja yang dibutuhkan jika kita menjadi pendamping bagi korban, Dr. Eva? Oke. Mungkin saya kurang paham pertanyaannya. Apakah ini maksudnya sebagai apa? Ya, posisinya apakah sebagai orang tua kah, sebagai pekerja sosial kah, atau sebagai apa ya? Tapi mungkin asumsi saya sebagai pekerja sosial gitu ya, sebagai pendamping korban, maka tahapannya tentu saja kalau misalnya korban itu datang kepada kita, maka kita harus bawa dulu untuk lapor ke kepolisian kalau misalnya memang dia belum lapor ke kepolisian. Kalau misalnya kita melihat dia dalam kondisi luka, dalam kondisi psikis yang sangat terganggu misalnya ya, maka kita bisa langsung bawa ke rumah sakit. Kemana dibawanya? Biasanya kita langsung bawanya ke IGD. Nah, di IGD, di gawat darurat itu ada unit khusus untuk penanganan kasus-kasus kekerasan. Ya, jadi nanti akan diperiksa oleh tim sehingga tidak dilakukan pemeriksaan berulang-ulang. Dan kemudian setelah masalah medisnya kemudian diatasi, baru kemudian pendamping bisa membantu untuk korban melapor kepada pihak kepolisian untuk kemudian pengurusan visum. Dan nanti pendamping juga bisa membantu dalam hal advokasi. Ya, advokasi itu artinya pendampingan ketika melapor, ketika ke pengadilan, atau ketika mencari rumah aman, ya, rumah aman untuk korban ini. Misalnya tadi kasusnya korban ini pelakunya orang rumah sendiri gitu, sehingga dia nggak mungkin balik lagi ke dalam rumah gitu kan, berarti harus pindah ke rumah yang lebih aman, dan itu rumah aman itu ada disediakan oleh Kementerian Sosial. Mungkin begitu Dr. Liz, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Dr. Eva. Sekalian menyambung boleh ya, masih dari Dr. Rizka, Dr. Eva mengenai rumah aman. Apakah sudah ada di setiap kabupaten? Kemudian bila belum ada, kita mengajukannya ke kementerian manakah, Dok? Kemensos atau Kemen PPA? Ya, jadi rumah aman ini adalah miliknya Kementerian Sosial. Jadi kalau misalnya di daerah, dia beradanya di bawah dinas sosial. Gitu. Nah, kalau yang dinas perlindungan perempuan dan anak yang miliknya Kemen PPA, mereka punyanya UPTD, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, dia akan bekerja sama dengan dinas sosial setempat dalam hal penyediaan rumah aman. Di setiap kabupaten mestinya ada. Di setiap kabupaten mestinya ada. Baik. Jadi memang kita tidak bisa sendirian ya, Dr. Eva, dalam menghadapi kasus kekerasan ini, baik pada dewasa maupun anak. Jadi tadi ada UPTD yang di bawah koordinasi Kemen PPA, kemudian rumah aman dari Kemensos, dan tentunya ini semuanya harus kerjasama yang baik ya demi melindungi korbannya. Nah, kemudian Dr. Eva nanti, tadi udah ini ya, websitenya sudah disampaikan ya, yang Kemen PPA tadi. Ya, di materi saya ada, nanti bisa dilihat. Oh iya, baik. Ayah Bunda sudah ada di materi yang tadi ya, kotak kapan dan kemana kita meminta pertolongan. Baik, dengan demikian karena terbatasnya waktu, Dr. Eva, acara seminar awam siang hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Dr. Eva yang banyak dan jelas ya dapat menjadi panduan kita. Jadi jangan panik gitu. Kalau terjadi apa-apa, segera lihat lagi materi hari ini. Dan nomor kontak itu masuk ke dalam nomor kontak darurat kita ya, Dr. Eva. Kita harus selalu punya
list nomor kontak darurat yang harus bisa kita hubungi kapanpun. Yang paling penting adalah dari semuanya pencegahan tadi telah dijabarkan juga oleh Dr. Eva mengenai step-step pencegahannya, dan waspada gitu ya, Dr. Eva, karena kekerasan seksual pada anak bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dr. Eva, terima kasih atas pemaparannya hari ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Eva. Dengan demikian, Dr. Eva, makasih ya, bagus. Dr. Fitrim, terima kasih. Ya, terima kasih, sama-sama. Berkenan hadir. Sama-sama, Dok. Baik, dengan demikian acara seminar awam hari ini telah selesai. Selanjutnya saya akhiri dengan basmalah, alhamdulillah. Sampai ketemu di acara seminar awam berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Eva. Assalamualaikum.